Ya, Bang B gimana? Persiapannya Liga hari Ramadan ini. gimana Bang B? Iya, hari ini mau mengikuti turnamen paling prestisius di muka bumi ya. Turnamen Toba Boy Ramadan. Ini yang ke-5 kali ya Bang B? Ya, di sport, tapi saya belum pernah juara. Saya dapat tim dari dapat tim apa nih? Dikocok apa gimana? Saya dapat tim SAR. Persiapannya seperti apa? Siapa Bang B? Ya, nggak ada persiapan lah pertama. Ini buat turnamen sesuran bagi saya, makanya syukur kalah ya udahlah. Tapi nggak ada teman latihan apa sebelumnya? Hah? Latihan ada sebelumnya. Ya ada mah kita mah modal ngomong doang lah. Terus Yang penting cetak bola sebanyak mungkin. Bang B, Bang B, sinetronnya ini udah tadi- tayang Bang B, gimana? Hah? Sinetron udah tayang tadi Iya, alhamdulillah tadi udah tayang, udah pada nonton pertama. Nggak ikut ya tadi ya? Ya kasih. Iya, Makanya Gimana main bareng istri mungkin pertanyaannya udah kesibukan tayang. yang begitu banyak gitu loh. Terus olahraga juga. Ya harus. Mungkin ada resepnya nggak sih? Resepnya paling micin aja ya, kurang-kurangin micin. Sama micin. bumbu dapur. Kasih kecap nggak Bang B? Kalau resepnya ya karena bagaimanapun kan sekarang saya lagi jaga badan ya, karena kan memang lagi syuting. Jadi penampilan itu sangat perlu ya. Bagaimana kita menjaga wajah biar nggak kelihatan cabi di kamera, biar kelihatan lebih slim. Karena kalau di TV itu kan nambah 5 kilo biasanya. Jadi ketika saya ada waktu luang pasti saya akan sempatkan untuk olahraga. Kadang di lokasi saya latihan sama Mario sama asisten saya, latihan boxing. Kadang juga pas lagi ada waktu untuk main bola saya sempat untuk main bola. Contohnya di turnamen ini turnamen seru banget, ini memang spesial Ramadan dan sponsori langsung sama Bang Putra Siregar. Bang B, ceritain sedikit Bang, mungkin cerita jalannya sinetron tadi. Spill ya. Tadi udah keluar episode 1-2, jadi saya sih sangat ya alhamdulillah puas ya, kalau secara kualitas puas, kalau secara rating ya biarlah Allah yang mengatur segalanya ya, kita cuma bisa berikhtiar. Tapi kalau secara kualitas tadi saya senang, apalagi saya juga nggak expect istri saya ternyata sebagus itu aktingnya, bisa membawa penonton benar-benar hanyut dalam kesedihan yang dia rasakan, benar-benar membawa penonton membawa penonton ke bawah gitu sama cerita yang kita berikan di situ. Ada cerita apa sih mungkin Ramadan sehat nih, Ya, puasa gitu. rencana bulan Ramadan apa bola gini nih Bang. Ya Ramadan sehat, yang penting kita pola makan yang benar, vitamin, konsumsi multivitamin. Kalau saya sih pasti saat sahur itu makan secukupnya ya, sesuai dengan porsinya. Terus penuhi gizi, yang penting gizi terpenuhi, gitulah. Dan begitu buka juga tidak terlalu berlebihan, karena memang konsep puasa itu selain memang benar-benar ibadahnya yang kita kejar, juga memang puasa itu sebetulnya menetralisir, menurut saya menetralisir racun-racun sesuatu hal yang baik yang ada dalam tubuh kita kan. Karena memang biasa kita sadari ketika kita hari biasa di luar puasa itu kan kita makannya sembarangan. Ketika bulan puasa itu kita benar-benar menjaga makan gitu. Jadi memang selain faktor di bulan suci ini memang kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pahala, juga puasa ini menjadikan sebetulnya secara medis pun bisa menjadikan tubuh kita lebih sehat ya. Tapi Ada menurut sehat menurut kamu apa lagi seperti apa Bang sih? yang dilakukan selama berolahraga selain main bola gitu? Ya paling Muay Thai pas lagi di sela-sela kegiatan syuting, karena kan Muay Thai lumayan bisa membakar kalori ya, bahkan lebih banyak kalori yang dikeluarkan, kalori yang dihasilkan ketimbang main bola. Menu sehat menurut kamu apa sih? Hah? Menu sehat yang untuk olahraga dengan Yang masih kegiatan yang begitu banyak. Sesuai dengan porsi, dalam artian kebutuhan protein terpenuhi, karbohidrat pas konsumsinya, dan tidak terlalu banyak. Kalau saya ya tidak terlalu banyak yang gula-gula lah sekarang. Udah mulai kurangin gula. Tepung-tepung. Iya, karena ngeri juga sekarang glukosa itu bukan hanya menyerang orang-orang yang sudah renta ya, atau orang-orang yang sudah lebih berumur ya, bahkan di bawah 30 juga sekarang banyak kita lihat sudah menderita glukosa.
glukosa, dan kemarin saya juga cek gula darah saya juga lumayan lah gitu. Jadi sekarang saya udah mulai menjaga kadar gula. Jadi juga mengasih tahu Bang Bi, konsumsi obat-obatan tradisional nggak sih kayak jamu gitu. Paling kurma kayak atau habatus sauda, atau mungkin kadang-kadang saya suka mengkonsumsi multivitamin sih untuk menjaga daya tahan tubuh lebih prima ya. Karena puasa ini akan rutin nggak main bola Bang Bi? Atau bagaimana? Belum tahu, kita sih tergantung syutingnya. Kalau syutingnya kayak tadi kelar cepat, saya sempat main bola. Kadang-kadang kita kan kelar jam 10, jadi suka nggak keburu, suka capek juga gitu kan. Gitu, jadi kita menyesuaikan aja, pas lagi kosong ya kita main, pas lagi full ya kita istirahat aja. makna Ramadan mungkin ada yang berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Nggak banyak perubahan ya. Bedanya adalah kalau tahun lalu kan saya memang benar-benar fokus di dalam layar ya, jadi puasanya benar-benar lebih fokus, lebih banyak diisi kegiatan di rumah gitu, lebih banyak meeting di rumah, jadi ibadahnya lebih mudah lah gitu ya istilahnya. Kalau sekarang kan kita benar-benar di lokasi syuting, ada kegiatan yang benar-benar full padat gitu, jadi ya butuh tenaga ekstra lah untuk mempersiapkan Ramadan kali ini. Tapi mudah-mudahan dengan kita semakin banyak kegiatan ketika beribadah, insya Allah nilai puasanya juga akan bertambah gitu. Tapi kamu Bang, merasa gimana nggak main sih keberkahan sinetron? begitu banyak menghampiri kamu? Ya alhamdulillah. Semua kan butuh proses. Jadi kalau saya sekarang saya udah melihat, kalau dulu kan saya selalu lebih mengedepankan hasil lah gitu ya. Kalau sekarang kayak saya yaudah kita yang penting berproses saja, kerjain apa yang bisa saya kerjain. Sisanya biarkan semesta yang bekerja gitu, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang memberikan segalanya gitu. Kalau saya dulu kan saya selalu menuntut untuk gue harus hasilnya begini, gue harus dapat ini, gue harus dapat itu. Lebih terkesan ambisius, tapi di satu sisi terlalu banyak ide juga, tapi banyak yang tidak terrealisasi. Tapi tahun ini saya mulai sabar, pelan-pelan satu persatu. Oh sekarang kita produksi series, dan sekarang kita produksi apa gitu, kerjaan apa, lagu. Jadi benar-benar satu persatu, pelan-pelan, tapi jadi gitu. Gak kayak dulu. Kalau dulu kan saya lebih banyak, semua harus dijalankan, tapi pada akhirnya banyak yang terbengkalai juga. Artinya tips juga ya untuk supaya jangan pernah menyerah ya. Ya itu satu sih. Kalau saya sih pada prinsipnya banyak orang, salah satu contoh ya, saya mendirikan sebuah label. Mungkin banyak orang skeptis, bahkan dari beberapa pelaku industri yang ngomong ke saya, ya Bilar, kok lo berani sih dengan industri musik yang sekarang yang bisa dibilang benar-benar gambling, benar-benar agak sedikit lebih, bukan agak sedikit, bahkan lebih sulit mengembangkannya ketimbang di era dulu gitu. Kalau sekarang kan lebih sulit ya, lebih banyak produksian lagu, lebih mudah orang untuk mengeluarkan karya-karya. Nah, kok bisa saya berani? Ya saya bilang bahwa ya daripada saya harus hanya menerima keadaan, mending saya mencoba. Toh nanti hasilnya seperti apa, ya biarkan ini menjadi suatu proses aja. Kalau memang Allah menghendaki untuk kita sukses di satu bidang tersebut, ya alhamdulillah. Kalau memang belum, ya nanti belum rezekinya. Tapi yang terpenting ya, ketika melakukan sesuatu, kalau menurut saya jangan pernah untuk kita ragu melangkah, jalannya aja. Kita nggak pernah tahu apa yang kita jalankan, apa yang kita mencoba membuka pintu mana yang akan memberikan kesuksesan bagi kita. Seperti itu. Lagu ciptaan Bang Bilar yang Aku Mencintaimu Karena Allah kan itu trending gimana nih? Itu gimana Bang? Ya alhamdulillah saya juga ya
bersyukur banget ya sama label Lesti pertama. Berterima kasih juga karena saya dikasih kesempatan lagi untuk memberikan sebuah karya terbaru untuk istri saya, dan terima kasih juga buat istri saya membawakan lagu ini dengan sangat indah. Memang dari tahun lalu saya sudah punya keinginan untuk mengeluarkan lagu religi, dan kebetulan memang kodorowonya kita punya sinetron kemarin ada yang berjudul Aku Mencintai Wonosobo. Terus lagu yang sudah saya jadiin secara progres mungkin sekitar 3/4 lah ya, sudah 3/4 hasilnya jadi. Lalu saya tawarkan ke TV, ternyata TV tertarik untuk menggunakan lagu ini sebagai soundtrack, dan setelah saya kulik-kulik sedikit dan akhirnya jadilah lagu ini Mencintai Wonosobo. Dan setelah saya tadi melihat hasilnya, ternyata lagu ini benar-benar menurut saya benar-benar nyatu, benar-benar bersinergi dengan adegan-adegan yang ada di sinetron ini gitu. Syukurnya begitu. Tapi gimana sih rasanya main sinetron bareng istri? Bukan hal baru sih, cuma kali ini terasa lebih seru karena memang kita benar-benar memainkan karakter yang belum pernah kita mainkan sebelumnya gitu. Baik Lesti sebagai karakter yang dimainkan dan saya sebagai karakter yang saya mainkan. Tapi arti fans bagi Rizky Bilar itu apa sih? Banyak banget kan? Iya, bagi saya kalau boleh jujur, fans itu bisa dibilang sebagai keluarga berdua dan sekaligus aset penting ya, dalam artian bagaimanapun karya-karya yang kita keluarkan, bagaimanapun usaha-usaha bisnis yang kita jalankan, itu tanpa adanya fans yang mensupport ya tentu tidak akan berjalan optimal ya. Makanya saya bersyukur banget kalau dibilang Lesti Bilar ini asetnya apa sih? Aset terbesar kita itu sebetulnya bukan aset tangible ya. Tangible aset itu adalah aset yang terlihat, tapi aset yang paling besar yang kita miliki saat ini adalah intangible aset, yaitu aset yang tidak terlihat ya, dalam bentuk fans, dalam bentuk doa-doa dari orang sekitar, dalam bentuk sosial media yang kita punya. Bang Bi, pemilihan video di gurun pasir itu apa gimana? Itu emang dari Bang Bi atau gimana? Iya, itu memang saya konsepin sendiri, dan tapi memang itu agak terkesan otodidak ya, agak terkesan spontan. Saya menyiapkan itu hanya H-1. Jadi kita sebelumnya itu umroh, diajakin oleh Hanania, terus terus abis umroh saya memang udah persiapkan kamera, cuma bener-bener ya udah kita coba ambil footage saja. Setelah selesai umroh saya ambil footage mana yang bagus, tapi memang kita fokusin umroh dulu. Setelah umroh kita memang ada waktu kosong, kita sempatin untuk ada spot-spot bagus nih, kita ambil frame by frame gitu. Ternyata begitu diedit hasilnya ya saya sih cukup puas ya. Penonton juga banyak yang memberikan hasil positif, tapi memang kalau ada kurang-kurang ya saya mohon maaf ya, karena memang setiap karya itu tidak bisa selalu sempurna, tidak bisa selalu menyenangkan banyak orang. Dan Dedi juga nggak nyangka lagunya seviral itu. Dedi juga nggak nyangka lagu yang iya, alhamdulillah itu istri saya itu sebetulnya saya mau ngasih lagunya ke orang awalnya. Cuma istri saya minta, Kak itu aku mau dong lagunya. Dan ya akhirnya memang karena apa ya, karena memang niatnya untuk Lesti ya, akhirnya memang Lesti juga yang memiliki lagu itu. Saya sih senang banget. Saya dulu selalu bermimpi punya lagu yang punya makna tersirat, punya makna yang bisa yang bisa setiap orang itu punya perspektif masing-masing dalam menilai lagu ini, dan ini terjadi di mana apa yang saya tulis, apa yang saya pikirkan, yang saya tuangkan lewat lagu ini, setiap orang punya tafsirannya sendiri-sendiri terhadap lagu ini. Bang Bi, mungkin terakhir cara menghadapi kemarin udah klarifikasi spill juga nih kita setelah gitu. Izin Bang Bi, maaf. Ya sebetulnya itu kan hanya bentuk bentuk fitnah bagaimana? selama ini kan orang banyak yang
banyak yang termakan ya sama gorengan-gorengan media, dan saya dulu saya memang tidak pernah speak up karena saya merasa ini ya udah ini hanya hal kecil, tapi lama-kelamaan saya melihat sayang apalagi mau bulan puasa, sayang ketika ada isu liar, isu yang belum pasti yang akhirnya menjadi fitnah. Makanya saya mencoba untuk yaudah ini gue liatin dulu bahwa tiap bulan itu gue selalu ngasih untuk istri kok, tiap bulan itu gue selalu memenuhi kebutuhan istri kok. Jadi ya gue berharap dengan ini orang-orang bisa lebih mengkontrol lah bahwa apa yang tidak kalian lihat belum tentu seperti itu kejadiannya, belum tentu seperti itu kenyataannya, karena yang hanya kita lihat di sosial media itu hanya segelintir dari apa yang kita ketahui terhadap orang tersebut. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya orang lebih menjaga ketikannya, orang bisa lebih menjaga pemikirannya untuk sehingga tidak menimbulkan fitnahan. Sayang soalnya, apalagi kita bulan puasa ya, karena sesuatu yang benar aja itu bisa menjadi ghibah, dan sesuatu yang tidak benar itu bisa menjadi fitnah, lebih besar lagi dosanya. Jadi ya kemarin itu hanya bentuk untuk saya meluruskan supaya orang-orang tidak berasumsi liar. Boleh dong greeting Ramadannya. Oke, Cukup teman-teman. Ada lagi. Saya Rizky Bilar, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan ibadah kali ini bisa membawa keberkahan. Pemirsa yang menjalankan ibadah puasa bisa diberi lancaran. Dan saya pribadi, saya Rizky Bilar, wakil keluarga juga ingin meminta maaf jika selama ini memiliki kesalahan kepada pemirsa, kepada teman-teman media. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih Bang.